Iya. Itu pakai sana. Udah mulai. Udah oke? Sudah oke ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan murojaah tema akidah. Tema akidah. 4 bab. Ya, 4 bab dari kitab tauhid. Dimulai dari bab yang ke-61 yaitu tentang para pelukis, para pembuat perupa makhluk bernyawa. Ya. Diberi judul oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Majaa fil Musawwirin. Bab ya, para pelukis, pembuat rupaka, pemahat makhluk bernyawa. Baik, di sini disebutkan Allah Ta'ala berfirman ya dalam sebuah hadis qudsi ya, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu sya'iran. Yang artinya di sini, dan tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu maka coba saja ya menciptakan seekor semut atau menciptakan sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan asyaddun nas yang adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Yang artinya manusia yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat ya penyerupaan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dalam hadis yang lain ya, di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas di sini ya. Setiap musawwir, pelukis, pembuat gambar ya, berada di dalam neraka. Kullu musawwirin finnar. Setiap musawwir itu di dalam neraka. Musawwir adalah orang yang melukis, menggambar makhluk yang bernyawa. Ya, atau secara umum di sini, menggambar segala sesuatu yang bernyawa atau tidak bernyawa, tetapi nanti akan ada keterangannya. Ya, surah di sini yang Abdullah bin Abbas menjelaskan yang bernyawa. Dan setiap gambar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap gambar yang dibuat, dilukis nanti akan diberikan nyawa di hari kiamat untuk menyisa para penggambar itu di neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas yang marfu dari Rasulullah SAW,
Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafikh. Barang siapa membuat gambar, di sini coba perhatikan, barang siapa membuat gambar bernyawa di dunia, maka kelak pada hari kiamat ia akan dibebani untuk meniupkan roh atau nyawa ke dalam gambar tersebut, namun apa yang terjadi? Bisa nggak kira-kira? Tidak akan bisa. Ini di antara bentuk siksaan kepada para penggambar. Baik, munasabah, keterkaitan dengan tauhid itu sendiri, ya, tentang haramnya seorang menggambar, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ketika orang menggambar, kata beliau, ini wasilah, perantara seseorang kepada kesyirikan. Kesyirikan ini bertolak belakang dengan tauhid. Maka cocok sekali penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membuat bab ini untuk menjelaskan haramnya, sekaligus menyebutkan dalil berupa ancaman keras dalam hal ini. Wasilah orang berbuat syirik dengan apa? Gambar, melukis, membuat patung, ya, lalu setelah itu disembah, disembah. Hukum menggambar. Sekarang, hukum menggambar atau membuat perupa makhluk bernyawa. Hukumnya adalah haram menggambar. Dalam hadis di atas terdapat dalil tentang larangan taswir, membuat gambar yang bernyawa. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar. Atau Imam Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami Syafi'iyah, para ulama ya mengatakan bahwa menggambar hewan hukumnya haram. Karena hewan ada nyawanya. Dengan keharaman yang sangat berat. Ini mazhab Syafi'i. Diwakili oleh Imam Nawawi. Ini dosa besar. Karena termasuk dosa yang diancam dengan ancaman berat. Dalam hadis, baik gambar tersebut gambar yang dihinakan atau bukan, karena dalam membuat gambar terdapat unsur al-mudhohah, menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Baik membuat gambar tersebut di baju, karpet, uang dirham, uang dinar, uang kertas, bejana, tembok, atau tempat lain. Adapun membuat gambar pohon, bernyawa nggak pohon? Atau pelana unta, atau benda lain yang bukan gambar hewan, maka tidak haram. Ya, ini penjelasan para ulama ya, Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kenapa dilarang? Satu, terdapat ya unsur menyerupai, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi firman Allah dalam hadis qudsi, "Wa man adzlamu mimman dzaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu sya'iratan." Ya, tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku. Ya, ini unsur pertama, sebab larangan nggak boleh gambar makhluk yang bernyawa. Mana? Itu bernyawa nggak? Tata cara sholat. Mana di sana ada bernyawa nggak itu? Kakak-kakak guru itu bernyawa nggak tuh? Hah? Yang di sana bernyawa nggak itu? Yang di sana tuh lihat tuh. Hah? Bernyawa nggak? Mas Eko? Enggak. Kenapa alasannya? Nggak ada mukanya. Ada manusia tanpa muka? Hidup? Nggak mungkin ya. Makanya nanti ada dalam hadis kalau ada gambar, Nabi mengatakan ya harus dipotong. Dipotong. Upayakan ya gambar itu tidak bernyawa. Imma dipotong bagian lehernya atau ditutup bagian mukanya. Sudah tidak bernyawa. Ya. Begitu ya teman-teman yang sudah belajar tentang tauhid, ini kitab tauhid, ketika ada gambar-gambar itu langsung kita ini risih ya. Nah, makanya waktu itu saya orang anak itu, saya lihat dulu, matikan TV, ada gambar-gambar bernyawa, simpenin semua baru ruqyah. Ya, gitu. Apalagi gambar-gambar artis, gambar-gambar pemain bola, gambar-gambar ya macam-macam itu. Nah, itu sarang daripada syaitan dan jin masuk. Nah, hati-hati. Wasilah menuju kesyirikan. Nggak boleh menggambar
itu kena menjadi wasilah menuju kesyirikan. Sebagaimana kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, dan mereka kaum Nabi Nuh mengatakan jangan sekali-kali engkau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yaitu Tuhan Wadda, Tuhan Suwa, Tuhan Yagut, Tuhan Ya'uq, Tuhan Nasr. Tuhan ini awalnya adalah orang soleh. Orang-orang soleh yang kemudian meninggal dunia, lalu dibuat gambar. Setelah itu dibuat patung. Tadinya tidak disembah, ya, tadinya. Tapi setelah generasi berikutnya itu disembah. Nah, itu wasilah menuju kesyirikan. Mula-mulanya dari gambar. Ya. Kemudian ancamannya tegas, ancamannya berat. Ya. Jelas tadi ancaman-ancamannya banyak kan? Kullu musawwirin finnar. Setiap yang gambar di neraka. Kemudian ancaman-ancaman yang lain suruh meniupkan roh atau nyawa. Ya. Dan lain-lainnya. Ya. Baik. Atau setiap penggambar di neraka dan setiap rupa yang dibuatnya diberi nyawa untuk menyiksa dirinya di neraka jahanam. Dia bikin gambar gajah misalnya. Nanti gambarnya itu akan diberikan nyawa dan akan jadi gajah sebenarnya akan menyiksa dia nanti. Dia gambar apa misalnya? Gambar huluk misalnya. Nanti akan menyiksa dia itu. Dan macam-macam. Ini sebab kenapa dilarang menggambar. Sedangkan gambar bernyawa memiliki bayangan 3 dimensi per patung ini ijma ya dilarang. Adapun yang 2 dimensi, 3 dimensi itu patung. 2 dimensi itu adalah gambar. Ya, kalau gambar yang bernyawa itu dilarang. Yang bernyawa. Yang tidak bernyawa ada yang berpendapat dilarang, tetapi yang kuat itu tidak dilarang. Ya, yang tidak bernyawa. Sebagaimana perkataan tadi siapa? Imam Nawawi, Abdullah bin Abbas juga ada. Baik, sedangkan 2 dimensi yang bernyawa, manusia dan hewan, hukumnya haram. Adapun foto yang suka selfie, siapa yang suka selfie? Oh? Foto ini ada 2 pendapat ya. Yang pertama, foto itu haram. Pendapat pertama, ini dari Syekh bin Baz. Ya, fatwa dari Syekh bin Baz, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Lajnah Daimah, Syekh Abdul Razak, ya. Ini yang mengharamkan foto. Makanya foto nggak mau, mendingan di video. Kalau video lain, kalau foto nggak mau beliau. Adapun pendapat yang kedua, mengatakan foto makhluk yang bernyawa hukumnya boleh karena ya ini pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, demikian juga pendapatnya ya ini Majmu' Fatwa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Dr. Muslim kalau nggak salah. Ya. Kemudian hukuman bagi para pelukis makhluk bernyawa. Ya. Mereka adalah di antara manusia yang paling asyaddun nasi adzaban tadi sudah. Ini kesimpulannya. Hukuman bagi para pelukis makhluk bernyawa. Mendapatkan azab pedih. Yang kedua, Allah menjadikan setiap gambarnya bernyawa sehingga diazab nanti dengan gambar tersebut. Yang ketiga, diperintahkan untuk meniupkan ruh nggak bisa. Yang keempat, dia akan dimasukkan ke neraka. 5, dilaknat sebagaimana di dalam hadis Abu Juhaifah dalam Sahih Bukhari. Selesai bab yang ke-61. Kemudian kita akan beralih ke bab yang ke-62. Tapi sebelumnya silahkan minum dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Singkat dan saya akan jawab singkat karena ini murojaah. Foto, misalkan foto kita piknik, terus dicetak, tapi kita nggak panjang, itu boleh. Ya, keperluannya apa ini? Kalau nggak dipajang.
Sebenarnya album ya, ya, misalnya kenang-kenangan. apa sebaiknya jangan dicetak. Ya, dicetak sama tidak dicetak sebenarnya sama aja sebenarnya. Mau dipoto di dalam apa namanya, HP sama aja sebenarnya, sama aja. Ya artinya itu bukan bukan menggambar. Kita kalau kita mengambil fatwa Syekh bin Baz, jelas mau dipoto di dalam apa, HP atau dicetak sama-sama tidak boleh, gitu. Makanya ada ikhwan, ada teman yang menguatkan pendapatnya Syekh bin Baz, ya, dan yang lain-lainnya tadi saya sebutkan, Syekh Abdul Muhsin Al-Bad, itu nggak mau dipoto sama sekali, tutupin gitu, haram memang. Karena itu ada unsur al-mudhohah, menciptakan seperti ciptaanku. Nah, kata Syekh Utsaimin, itu tidak, karena itu kita sekedar menukil saja, nggak menggambar, nggak mungkin. Karena orang buta pun bisa mengambil foto kan, orang buta. Orang buta kan nggak mungkin, dia gambar tuh nggak mungkin. Paham nggak? Orang menggambar, orang melukis, itu kan mesti lihat. Ya. Nah, dilukis gitu, bentuk wajahnya Mas Yadi sama Mas, apa namanya, Mas Faisal, kan beda tuh. Dilihat dulu. Nah, makanya Syekh Utsaimin mengatakan ini tidak dalam rangka menggambar atau menandingi ciptaan. Ya. Tapi ya kita tidak bermudah-mudahan juga sih, tidak bermudah-mudahan juga. Ya, karena bahaya juga nanti kalau di-share di mana? Di sosial media, di Facebook atau itu bisa ain juga. Penyakit ain, bahaya. Tidak boleh sembarangan untuk share, lagi makan enak gitu kan. Lagi baru buka toko baru gitu kan. Baru punya istri baru misalnya. Ya, nanti ada penyakit ain. Akhirnya apa? Terbakar tokonya, bisa jadi. Ada ain itu mata-mata hasad. Mata-mata hasad. Jadi nggak perlu semua yang kita lakukan harus di apa namanya, dipamerkan, dibikin konten atau diviralkan, nggak perlu. Ya, kalaupun boleh, tidak perlu sembarangan di-share. Enggak sih Kak, ya sebenarnya itu saya pengen nanya karena si Kio kan pas waktu itu Nggak apa-apa, nggak masalah. waktu Gibran kan dapat foto tuh, tapi saya memang nggak sengaja di foto karena saya tahu kalau dipajang nanti malaikat kamar jadi nggak masuk. Cuma saya belum jelasin ke istri, Ya, gitu, belum ya jelasin. nggak apa-apa, yang penting album gitu. Jadi saya nggak panjang sih bilang udah panjang aja nih. Gitu. Saya belum jelasin secara. Ya, kalau mau lihat dibuka aja sendiri untuk apa namanya, kebutuhan sendiri, konsumsi pribadi. Ya. Bab 62, larangan banyak bersumpah. Baik. Bab selanjutnya ke 62. Saya suka bawa kitabnya langsung. Babu maja'a fi kathratil half. Bab larangan banyak sumpah. Di sini Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya. Jaga sumpah maksudnya apa? Yang pertama, tidak banyak bersumpah. Yang kedua, tidak melanggar sumpah kalau sudah terlanjur sumpah. Yang ketiga, membayar kafarot sumpah kalau melanggar sumpah. Kafarotnya apa? Bayar, memberi makan 10 orang miskin. Ya, memberi pakaian kepada mereka. Kalau nggak bisa makan, pakaian. Kalau nggak bisa, bebaskan budak. Nggak ada ya budak ini. Kalau nggak mampu berarti puasa 3 hari. Baik. Ya, jangan banyak bersumpah. Sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan kalian sering bersumpah karena jika seorang sering bersumpah, yang pertama sulit akan menunaikannya, yang kedua mudah terjatuh ke dalam kebohongan. Lanjut. Ini hadisnya. Kalau tadi ayatnya. Ayatnya wahfadu aimanakum. Ya. Surat Al-Maidah 89.
Sekarang hadisnya. Al-halifu manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil kasabi. Nabi mengatakan sumpah itu dapat melariskan dagangan tapi menghapuskan keberkahan usaha. Biasanya para pedagang suka sumpah. Sumpah demi Allah. Ya, saya dapat barang yang paling bagus di sini. Nggak ada lagi barang yang paling bagus kecuali di tempat ini. Satu. Sumpah demi Allah. Ini barang saya paling murah. Saya hanya ambil untung 10%, padahal dia dapat 50%. Macam-macam dengan sumpahnya itu. Ini adalah sumpah yang disalahgunakan atau jujur. Tapi banyak bersumpah itu pun tidak boleh. Sumpah jujur itu pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena larangan banyak bersumpah. Wahfadzu aimanakum. Di antara makna wahfadzu aimanakum, jaga sumpahmu, jangan banyak bersumpah. Baik, ini hadis yang keberapa ini? Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada 3 golongan, salah satu la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara Allah. Yang pertama, ya, tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan, dan yang pedih. Ada 3 nih. Pertama, asyaimitun zani. Orang tua yang berzina. Wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Wa rajulun ja'alallahu bid'atahu la yashtari illa biyamini wa la yabi illa biyaminihi. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Tidak jual, melainkan banyak bersumpah, sambil bersumpah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, langsung aja nih ya. Nabi katakan, sungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka, berkhianat dan tidak amanah, benar dan tidak menunaikannya, dan kegemukan muncul di antara mereka. Kegemukan yang muncul subur di antara mereka. Maksudnya apa kegemukan sini? Ya, gemuk di sini maksudnya isi perut mereka yang jadi pikirannya, cari duit, cari uang untuk dimakan, senang dipuji. Kegemukan itu maksudnya senang dipuji, yang tidak sepantasnya, merasa mulia terhormat padahal tidak, bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan kesenangan dunia. Ini maksud dari kegemukan muncul subur di antara mereka. Hadis yang keempat. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia generasiku, sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Selanjutnya akan datang orang yang kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ya. Ini hadis yang keempat. Banyak bersumpah, banyak bersumpah. Ya. Kemudian sahabat Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, orang tua kami dulu, para sahabat nih ya, suka mukulin kami. Gara-gara apa? Ya, karena kesaksian atau sumpah ya yang sering kami lakukan saat kecil. Maksudnya orang tua pukul kami, anak-anaknya, bila bersaksi bohong, bersumpah palsu, atau tidak melaksanakan kewajiban, atau karena anak-anak terlalu cepat bersaksi atau bersumpah. Ini antara pendidikan untuk kita, jangan banyak bersumpah, karena di sini adalah ya tidak mengagungkan nama Allah ketika dia banyak bersumpah. Baik, singkat ya. Langsung ke bab 63. Sudah 2 bab ya. Bab 63. Namanya murojaah. Sekilas-sekilas saja ya. Ada 4 bab untuk akidah. Ya. Nanti siap-siap ujian insyaallah. Dimudahkan. Babu ma jaa fi zimmatillah wa zimmatin nabiyhi. Bab tentang jaminan Allah dan Nabiullah shalawatullah alaihi. Nih, apa maksudnya jaminan Allah dan nabinya? Kita baca. Aufu bi ahdillah. Tepati perjanjian dengan Allah. Ya, idza ahadtum, apabila kamu berjanji. Maksudnya apa? Janji berkaitan dengan motivasi untuk diri sendiri. Misalnya motivasi untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat. Ya. Janji atau nazar atau sumpah, berjanji saya tidak ingin demikian-demikian, ya.
Ini semuanya masuk ke dalam berjanji kepada Allah, ya. Maka janji yang seperti ini boleh dibatalkan jika ada yang lebih baik. Saya berjanji untuk tidak melakukan demikian. Ternyata ada sesuatu yang lebih baik. Boleh dia membatalkan janji itu, membatalkan sumpah itu dengan apa? Dengan membayar kafarah dulu. Kafarah sumpah tadi apa? Masih ingat tadi? Yang pertama, bayar makan orang miskin. Kalau nggak bisa, pakai yang. Kalau nggak bisa, bebas budak. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari. Nah, boleh. Puasa 3 hari misalnya, atau kasih makan 10 orang. Setelah itu berangkat, ya, cari yang lebih lebih baik. Ya. Saya demi Allah tidak akan umroh dulu sekarang misalnya. Saya mau berbakti kepada orang tua yang lagi sakit. Qadarullah orang tuanya meninggal dunia dan nggak ada lagi illah alasan untuk tidak umroh misalnya. Saya pengen umroh, mau nggak mau nih ada umroh yang gratis atau umroh yang murah misalnya. Ya sudah dia bayar kafarat silahkan untuk umroh boleh. Yang kedua, janji yang berkaitan dengan akad-akad. Ini janji dengan Allah misalnya. Ya, nggak ada kaitannya dengan manusia. Kalau janjinya dengan akad-akad dengan yang lain, pihak lain, tidak boleh dibatalkan. Dia sudah tekan MOU, ya, akadnya, kerja dan yang lainnya, ya udah, tidak bisa dibatalkan. Baik, ini sekarang hadis tentang bab 63 dari Buraidah. Panjang. Ya. Ini langsung di sini ya. Jangan mengkhianati perjanjian. Ini adab orang perang ya. Kalau mau perang, ya, seranglah mereka dengan nama Allah, bismillah. Di jalan Allah, fi sabilillah. Ya, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Seranglah dan jangan kalian berbuat gulul. Gulul, ya, mengambil harta. Ya, harta rampasan. Jangan gulul rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian di sini ya. Jangan berkhianat. Jangan mencincang korban yang terbunuh. Jangan membunuh anak-anak. Nah, ini orang Islam seperti itu. Enggak sembarangan asal perang ya. Rumah sakit di orang sipil di Islam enggak seperti itu. Apabila engkau menjumpai musuhmu dari kalangan orang musyrik, maka ajaklah mereka pada 3 hal mana saja mereka setujui, maka terima dan hentikan penyerangan terhadap mereka. Ya. Jika mereka menolak, bayar jizyah. Ya. Jizyah itu upeti atau pajak. Sebagai bentuk kehinaan orang-orang non-muslim kepada artinya kepatuhan, ya, kepatuhan mereka kepada pemerintahan muslim. Baik. Ya, ini pilihannya masuk Islam, kalau nggak masuk Islam bayar jizyah, kalau nggak mau juga perang. Ya, perang. Ya, jizyah itu berlaku hanya untuk ahli kitab. Ya, hanya berlaku untuk ahli kitab dan majusi, berlaku bagi musyrik secara umum. Ya, semuanya. Ya, jizyah itu. Lanjut. Bab 64. Masya Allah, cepat ya. Langsung ke bab yang terakhir. Bab 64. Larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Babu maja'a fil iqsam 'ala Allah. Itu judul aslinya ya. Maksudnya adalah engkau bersumpah kepada Allah, dia akan berbuat demikian. Demi Allah, sungguh Allah akan melakukan demikian. Demi Allah, Allah tidak akan melakukan demikian. Ya, ini dilarang. Ada seorang laki-laki mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah mengatakan, siapa yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak bisa mengampuni si fulan. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amalmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya.
Ia telah mengucapkan satu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Imam. Jadi tidak bisa bersumpah dengan nama Allah untuk memaksa Allah melakukan demikian atau memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan yang demikian. Ini ada ceritanya di sini, nanti bahas atau baca sendiri tentang cerita si Rubayyi, ya Rubayyi yang apa ini? Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rubayyi binti Nadhr, bibi beliau Anas, mematahkan gigi seorang wanita. Kemudian keluarga Rubayyi pun meminta maaf, akan tetapi keluarga wanita itu tidak memaafkan. Maka keluarga Rubayyi menawarkan denda, tetapi mereka tidak nerima, nolak. Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah SAW untuk kisos. Lantas Rasulullah SAW ya menegaskan ada kisos. Anas bin An-Nadhr berkata, wahai Rasulullah, apakah gigi seri Ar-Rubayyi juga akan dipecahkan sebagai bentuk kisos? Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Siapa yang di sini yang bersumpah? Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, jangan engkau pecahkan gigi serinya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Anas, kitab Allah telah menetapkan kisas. Tiba-tiba keluarga wanita itu merelakan memaafkan Rubayyi. Masya Allah. Dengan sebab sumpahnya siapa tadi? Anas bin An-Nadhr. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya di antara hambaku, ya, di antara hamba-hamba Allah itu ada orang kalau sumpahnya itu pasti Allah kabulkan. Nah, berarti ini wali. Anas bin An-Nadhr ini termasuk wali-wali Allah Subhanahu. Sudah mau dikisasi Rubayyi. Ya. Ini di antara istisna, pengecualian. Jangan kita ya seperti Anas bin An-Nadhr. Ya. Kita nggak tahu ya, dan kita bersumpah karena ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kita nggak tahu. Ya. Nabi pernah mengatakan bisa jadi seorang yang rambutnya acak-acakan diusir dari setiap pintu, namun apabila dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Di antara orang-orang soleh yang baik akidahnya, manhajnya, dan tawakalnya kepada Allah, tauhidnya, ya, ini setiap kali bersumpah insya Allah dia dikabulkan. Siapa? Sumpahnya Anas bin An-Nadhr. Bersumpah menghukumi sesuatu didasari ujub dan merendahkan orang lain. Seperti hadis yang telah kita. Baik. Ada dua orang bersaudara. Satunya ahli ibadah, satunya ya ahli tidak ibadah. Ya. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa, satunya ini ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Ini berdua nih apa namanya? Bersaudara. Orang yang giat dalam beribadah melihat saudaranya ahli maksiat, berhenti. Ya. Pada satu hari dia kembali mendapati saudaranya berdosa lagi, berhenti. Orang yang suka berbuat dosa itu mengatakan, biarkan aku bersama Tuhanku. Apa engkau diutus untuk mengawasiku? Biarkan aku dengan Allah. Ini urusanku sama Allah. Itulah kira-kira ya. Ahli ibadah itu mengatakan, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini kan. Atau tidak akan memasukkan ke dalam surga. Berarti ini sumpah mendahului Allah. Nggak boleh. Kemudian Allah cabut nyawa keduanya. Allah cabut nyawa keduanya, ahli maksiat dan ahli ibadah. Kemudian Allah bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu dari aku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Allah lalu berkata kepada pelaku maksiat tadi, ahli maksiat, pergi kamu masuk ke dalam surga dengan rahmat. Kemudian berkata kepada ahli ibadah tadi, pergi kamu ke dalam neraka. Demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, sungguh ia telah mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhiratnya, hati-hati. Ya. Dengan sumpah dahului Allah Subhanahu wa taala dengan orang ahli ibadah terjerumus ke dalam neraka. Yang dengannya yang dia laknat orang yang berdosa itu dengan rahmatnya Allah masukkan ke dalam surga karena diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembagian sumpah ada yang haram ya. Bersumpah menghukumi sesuatu karena ujub.
yang boleh bersumpah dengan nama Allah dalam kaitannya hukum-hukum yang jelas seperti demi Allah orang musyrik kekal di neraka. Boleh nggak gitu? Demi Allah orang musyrik itu kekal di dalam neraka. Boleh, nggak apa-apa. Karena memang itu jelas dan tidak mengatakan ke orang tertentu. Pokoknya orang musyrik siapa aja. Bersumpah dengan nama Allah yang dilandasi sikap husnudzon tentang masa depan, contohnya kisah Rubayyi. Dan ya, Rubayyi tadi yang mematahkan gigi wanita tadi. Terus kemudian Anas bin Nadhr, ya saudaranya, ya, bersumpah. Demi Allah kamu tidak akan, ya Rasulullah tidak akan mematahkan. Ternyata benar tidak dipatahkan karena diampuni atau dimaafkan oleh keluarganya, tidak jadi dikisos. Alhamdulillah 4 bab kita lalui ya. Untuk akidah sudah kita lewati murojaahnya. Semoga bermanfaat dan semoga antum nanti baca lagi, baca lagi. Ini tadi slide-nya adalah slide rangkuman. Ya, adapun slide panjangnya nanti antum silahkan di-download sendiri dan baca sendiri. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada pertanyaan silahkan.